Hari ini terjadi perluasan dan makin banyak masyarakat ini sebenarnya logistik itu terpenuhi asalkan tadi ya Pak, nggak ada oknum-oknum yang ngambil keuntungan ya Pak? Betul, jadi saya juga mengimbau ini kepada seluruh masyarakat. Sampai hari ini tidak ada yang bisa, satupun orang yang bisa menjamin banjir ini sampai berapa lamanya. Maka dari itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di tempat-tempat yang terkena banjir. Bagi masyarakat yang tidak terkena dampak, bagi masyarakat yang rumahnya masih baik-baik saja dan tidak terkena dampak dari banjir, saya mohon betul untuk menahan diri, untuk tidak mengambil jatah makanan yang memang diperlukan bagi masyarakat kita yang terkena banjir. Karena sampai hari ini saja, kita ini dapur umum harus melayani 13.000 per hari, bayangkan 13.000 nasi bungkus yang harus kita bagikan setiap harinya kepada seluruh masyarakat. Mohon maaf, bukan kita pelit, bukan pemerintah pelit, tapi kita hari ini fokusnya membagikan kepada masyarakat yang terdampak. Jadi hari ini bagi-bagi ini bukan bagi-bagi asal bagi-bagi sembako kita, tapi bagi-bagi untuk masyarakat kita yang terdampak. Kasihan masyarakat kita yang terdampak, nanti kalau makanannya diambil, yang baik-baik saja dapat makanan, nanti malah masyarakat yang memang membutuhkan tidak dapat makanan. Karena mau uang berapa puluh miliar pun digelontorkan ke sini, kalau tidak tepat sasaran, kalau masyarakat yang tidak terdampak ikut mengambil, tidak akan cukup sejamin. Karena kita belum tahu sampai berapa lama banjir ini akan ada. Karena kemarin kan tahu sendiri, Ciasem sudah sempat surut, ternyata hari ini meluap lagi. Ini kan tidak ada yang bisa menjamin. Maka dari itu saya juga mengimbau kerjasamanya dari seluruh masyarakat yang ada di daerah-daerah banjir, tolong menjaga kondusivitasnya, jangan sampai hal itu terjadi. Nah Pak, terkait banjir ini kan Bapak bertekad untuk jadi banjir terakhir Pak di zaman Bapak ini, dan Bapak siap jadi tangan besi Pak. Betul. Untuk mengakhiri banjir ini Pak. Betul, karena ini salah beberapa dampak banjir Pantura ya, saya jelaskan. Satu, memang kita Sungai Cipunagara ini alirannya sudah, sedimennya sudah tinggi, sehingga harus butuh yang namanya normalisasi. Kedua, banyak daerah-daerah yang sekarang ini melubarkan yang tanggul-tanggulnya sudah tidak layak. Lalu bangunan liar, lalu masyarakat itu sendiri. Jadi ada 4 elemen sebetulnya yang menjadi permasalahan di banjir Pantura, Pemanukan khususnya, Sungai Cipunagara. Maka dari itu, keempat elemen ini harus betul-betul sama-sama menjaga. Saya hari ini sudah merekomendasikan dan mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk sesegera mungkin, dan insya Allah Pak Gubernur sudah oke, akan langsung menindaklanjuti ke kementerian bahwa kita meminta segera mungkin dilakukan normalisasi untuk Sungai Cipunagara maupun anak-anak sungai yang ada di Cipunagara. Lalu kedua, kita meminta juga untuk sesegera mungkin tanggul-tanggul yang sudah tidak layak itu segera diperbaiki oleh BBWS. Karena apa? Mohon maaf, kita pemerintah daerah tidak punya wewenang dan kewenangan untuk melakukan itu. Karena itu semuanya di alirannya BBWS. Kami kalau mengintervensi ke situ malah kami yang kena nanti. Sehingga kami meminta pihak BBWS khususnya segera turun ke sini, lihat kondisinya, jangan sampai tahun depan terulang lagi seperti itu. Kita akan mempush, saya sudah menyampaikan, kita akan mempush agar BBWS bisa secepatnya turun ke Kabupaten Subang untuk menormalisasi dan memperbaiki tanggul-tanggul yang ada. Tapi dengan catatan, saya meminta juga masyarakat di Pantura sini juga tolong jaga kebersihan. Kalau saya sampai nanti BBWS-nya sudah turun, tanggulnya sudah diperbaiki, sungainya sudah dinormalisasi, masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai, bangunan liar masih banyak di bantaran sungai, saya tidak akan memberikan bantuan. Nanti saya akan membuat sebuah skema dengan Pak PRH Setda, bagaimana nanti ada penegakan khusus bagi masyarakat kita yang masih buang sampah ke aliran sungai dan masih mendirikan bangunan liar di aliran sungai yang ada di Cipunagara. Kita akan tindak tegas, kita akan buat perbuknya, dan nanti untuk masyarakat yang masih membuang sampah ke aliran sungai akan kita hold untuk menerima bantuan dari pemerintah daerah, dan juga mungkin untuk desa yang paling banyak menerima sampah-sampah itu kita akan kurangi BKUD-nya. Kita akan tegas, karena apa?
banjir Pantura itu bukan hanya kesalahan dan kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita punya peran masing-masing untuk banjir di Pantura seperti itu. Nah, Pak, terakhir Pak, ini kan udah jam 10 dan Bapak masih di Pantura. Ini seperti janji Bapak kemarin bahwa masyarakat Pantura nggak sendirian ya Pak. Ya, Bapak bersama seluruh kepala OPD Pak. Saya hari ini saja saya nginep di sini. Saya akan nginep di sini, standby di sini karena memang seperti yang saya sampaikan beberapa hari ke belakang, mungkin sampai beberapa hari ke depan, khususnya saya akan standby di Pantura untuk menjaga, untuk mengecek situasi per jamnya. Karena situasi ini berubahnya bukan per menit, bukan per hari, tapi sudah per jam. Hari ini tidak hujan, tiba-tiba di atas hujan alirannya semakin besar. Seperti malam tadi harusnya compreng tiba-tiba kena luapan air, itu hitungannya jam. Jadi saya standby di sini, bahkan malam ini saya nginep di sini. Ya ini wujud untuk masyarakat Pantura bahwa tidak sendirian, pemerintah hadir dan saya akan mengecek malam ini pun saya akan langsung datang ke posko-posko maupun ke tempat-tempat yang masih terendam banjir agar masyarakat pun bisa merasakan dan saya ingin mendengar langsung apa kebutuhan masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat sehingga kita bisa betul-betul memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Nah, tulis. Tuh di Cingagara kan saya tulis. Salah nama saya. 08 hiji tilu 2017 2195 langsung kirim ke WhatsApp saya langsung. Siap Pak. Langsung Pak. Tapi uang kirim tuh aneh-aneh. Siap Pak. Mun anu buang salah-salah patokan. Terus mun apal jelmana saha, tulis namana, desa mana, kecamatan mana, RT mana, tuliskan ke saya. Siap Pak. Terus saya langsung ditindaklanjuti. Siap Pak. Pak RT ya teh. Iya saya Pak. Benar, berapa? Sehatnya semuanya. Kurang kali sabi. Tapi anu sakit aja Pak. Kita libur ini kan tadi kan ya. Bias di istirahat. Kalau tahu. Cek berikutnya. Kurangnya tahu kok. Main kali. Ya intinya kalau warga mah paling itu dari pengobatan kesehatan apa kesehatan paling biasa ini anak bayi Anu sakit tak? aman paling tadi panas Udah. Pampers teman itu matrasnya. atas ini kayu putih serius belum ini kayu putih baru dia kasih paling tadi juga Kurang kayu putih naon kayu putih. 2 biji kayu putih Bingkes. Seberapa orang itu? hampir 700 kan Hampir 700. ini 400 yang di ruang kantor Oh, yang di ruangannya ya. ya Ini udah di belakang ya. Di veteran lagi ya. Veteran juga bilang aja deh. veteran bagus Kemarin minta Iya. saluran ya banjir ada. pasti itu mah nggak bisa kemana-mana Kemarin Mas bagus pengajuan untuk lampu Kamu nih kan panas. Ya kerja tidur ya. Di situ kan ada bloknya pada waktu orangnya dari paketnya. keluarganya sih Di situ kan ada bloknya. di itu di SMK. SMK. Iya. Mana kebetulan dari ini. Itu mana bilang? Nah, saya malam ini nginep di kecamatan. Ya. Sini untuk kayak ke Bapak langsung laporkan itu. Saya standby di kantor kecamatan. Ya, makasih. amin
tadi saya ngecek karena tadi ada aduan bahwa ada satu dusun ya, dusun yang terisolir pada Wonajaya. Jadi saya ngecek akses ke sana ternyata memang sulit dilewati karena ketinggiannya sudah lumayan dan ada arus. Insya Allah mudah-mudahan pagi sudah bisa membaik. Amin. Dan kita siapkan juga tadi perahu untuk pagi. Insya Allah saya akan meninjau langsung ke lokasi malam ini karena tidak memungkinkan. Takutnya ada apa-apa. Jadi tapi tadi sudah didirikan tenda ya, alhamdulillah, dan sudah di drop makanan untuk malam ini. Nanti besok pagi kita bagikan juga nasi bungkus dan makanan kebutuhan lainnya. Tapi ini salah satu desa di Legon. Jadi yang terdampak itu kan banyak. Pamanukan, Legon, Ciasem, yang paling parah ya, Blanakan. Jadi saya juga mohon maaf kalau belum bisa semua tersentuh oleh saya karena memang begitu banyak titik yang banjir. Jadi saya juga kakinya hanya 2, tapi saya sampai jam berapa ya? Jam 12 masih keliling memaksimalkan keadaan waktu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa lebih baik, lebih pulih. Mudah-mudahan masyarakat di sini tidak berkepanjangan ya ini. Dan tadi Pak Kadesnya sampai nangis soalnya. Makanya saya langsung datang ke sini. Izin Pak, Pak. Berarti di banjir Pantura kali ini di bagian terluar pun tetap akan tersentuh oleh bantuan ya Pak? Dijamin. Betul. Saya jamin semua wilayah karena tadi saya sudah jam 8 tadi saya rapat dengan seluruh camat terkait. Jadi ada 8 Pamanukan, Pusaka Negara, terus Legon Kulon, Ciasem, Blanakan, Compreng, Pusaka Jaya, Pagaden. Tapi Pagaden udah surut, Compreng juga sudah surut. Tinggal di beberapa kecamatan, salah satunya Legon, Pamanukan, Ciasem, yang sekarang kondisinya parah. Nah, tapi saya tadi koordinasi bahwa tetap kita optimalkan bantuan makanan, pampers, kebutuhan keperluan yang penting, pengobatan dan kita standby-kan dokter 1x24 jam. Mantap. Selalu standby dan nanti besok mulai saya rilis lagi dokter-dokter di setiap kecamatan, setiap desa agar masyarakat termasuk nanti di Padak Wonajaya saya belum cross check sudah ada dokter atau belum. Nanti kalau misalkan besok masih tinggi saya akan standby-kan dokter 24 jam di sana dan saya sendiri hari ini nginep di Kecamatan Pamanukan di posko agar kalau ada banjir susulan atau ada hal-hal yang urgent saya bisa langsung menindaklanjuti. Terima kasih. Seperti itu. Terima kasih. Saya nitip pesan ke semuanya, jaga kesehatan, jaga kondisi. Pak Kades, Bu Kapolsek perempuan malam-malam, Bu Sekmat perempuan juga masih semangat. Mudah-mudahan semuanya semangat Pak Kades. Yang penting kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih.